lagi, nanti saya pikir kita sampai jam 11. Dan nanti kalau nggak hari Jumat atau hari Sabtu, kita akan cari waktu untuk apa? Untuk menutupi waktu yang kurang pada hari ini. Ya, terima kasih. Nah, baik, sudah hadir semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. SPSS-nya sudah diprogram, sudah diinstal? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum ada satupun. Kami nggak ada laptop, Pak. Laptopnya masih Oh, coba 1-2 gitu, 1-2 atau 2 orang yang udah berhasil install, jadi bisa rame-rame latihan gitu. minggu depan. Ya udah, saya tunggu sampai Jumat Sabtu ya. Kita fokus nanti deh. Pertemuan Jumat Sabtu itu sedikit materi tentang metodologi dan sedikit lagi SPSS. Nah, coba kita sekarang, saya mau share screen materi kita. Tuh. Bentar ya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini belum saya bagikan ya. Belum ya, belum saya kirim yang ini ya. Belum, Pak. Belum. Burger King itu, Bapak. Iya, sorry ya, ada itu. Saya tadi, sorry dia SMS WA-nya mati. Oke, nah ini kita mau lihat dulu. Nanti kita mau, nah nanti teman-teman kan bisa memilih antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif ya. Nah, ini saya kasih semacam pedoman penulisan ya. Pedoman penulisan. Nah, tapi sekali lagi ingat ya, bahwa ini bukan patokan mati. Jadi pedoman ini tetap teman-teman harus mengikuti pedoman penulisan skripsi yang ada di STT Injili Jakarta. Jadi ini hanya semacam guide gitu ya, bukan. Dan nanti saya tolong jangan diadu gitu. Kata Pak Patar harus begini, Pak, enggak gitu, enggak. Jadi ini bukan patokan, ini hanya sekedar memberikan apa ya, guide, bimbingan atau arahan. Karena kan pelajaran pertama kita bimbingan penulisan skripsi ya. Mata kuliah kita yang pertama apa sih? Bimbingan penulisan skripsi kan? Metodologi penulisan. Iya. Iya kan? Apa bimbingan? Iya. Metodologi juga statistik kan? Ya. Nah, kita lihat dulu ini. Nah, kita mau lihat ini penelitian asosiatif ya. Ini penelitian yang dipakai dalam pendekatan atau metode kuantitatif. Oke, nah kita lihat. Nah ini yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa di bab 1, kalian udah proposal belum? Belum ya? Belum, Pak. Nah, proposal itu bab 1 atau bab 1 sampai bab 3? Enggak, proposal itu penulisannya bab 1 saja atau bab 1 sampai bab 3? Bab 1 dan 2.
Kenapa? Bab 1 saja, Bapak. Bab 1 saja ya. Oke. Iya. Nah, kalau dia di bab kalau dia di bab 1, nah ini nggak usah dicatat ya, nanti saya kirim aja. Nggak usah dicatat. Siap. Nah, yang belum punya PowerPoint di aplikasi handphonenya tolong di-download supaya bisa membaca. Nah, di bab 1 itu umumnya pendahuluan, isinya apa sih? Nah, yang pertama, isi dari bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah. Ya. Apa itu masalah minggu lalu? Aduh, mana tadi? Apa itu masalah? Salah Salah adalah adanya jarak antara harapan dan kenyataan. Iya. Bagaimana menemukan harapan? Bagaimana saja menemukan harapan? bagaimana, Bapak? Bagaimana cara menemukan harapan? Dari prestasi belajar. Iya. Kalau variabelnya prestasi belajar, bagaimana menemukan harapan prestasi belajar? Dari Bagaimana menemukan harapan dari mana? dari teorinya. Dari teori. Dari apa lagi? Dari pendapat. Pendapat pakar, pendapat ahli. Lalu bisa dari undang-undang, Iya. bisa dari Alkitab dan lain sebagainya. Nah, jadi umumnya di bab 1 itu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan hasil penelitian. Oh, Pak, tujuan penelitian boleh masuk di bab 1 nggak? Boleh. Cuman kemarin apa saya bilang? Tidak boleh tidak boleh Duplikasi. Ya, tidak boleh duplikasi. Ya. Jadi tidak boleh duplikasi. Kalau dia sudah muncul di bab 1, dia nggak boleh muncul lagi di bab 3. Kalau dia muncul di bab 3, dia nggak boleh muncul lagi di bab 1. Jadi sekali aja dia munculnya. Nah, ini catatannya kalau dia nggak muncul di bab 1, ini kan nggak ada tujuan penelitian. Berarti dia munculnya nanti di bab 3. Begitu ya? Iya, Bapak. Oke, nah kita lihat sekarang. Nah, yang bab 2, apa umumnya bab 2? Nah, kalau kalian dua variabel, nah ini kan 3 variabel nih. 1 variabel terikat, 2 variabel bebas, ini contohnya. Tapi kalau teman-teman nanti 2 variabel, ya berarti hanya ada Y dan X saja. Misalnya, pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa kelas bla 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 di sekolah apa misalnya? Di sekolah X. Berarti ada berapa variabel itu? 2. 2. Variabel bebasnya apa? Pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar. Variabel bebasnya apa? Pengaruh belajar guru. Iya, gaya mengajar Guru. guru itu variabel bebas. Artinya bebas itu dia nggak terikat sama siapa-siapa, dia bebas. Prestasi belajar itu variabel apa? Y. Iya, dia variabel terikat. Kenapa dia terikat? Ya namanya terikat dia. Dependent. Terikat itu artinya dari Bapak itu. iya, keponakan saya sakit, jadi kakak saya apa? Ya karena kami cuma berdua, ya jadi tidak pikiran.
Oke ya. Nah, jadi kalau hanya skripsi, dia berarti A, deskripsi konseptual. Ya, satu variabel terikat Y, nah, kalian bahas nanti. Jadi nanti pelan-pelan deh bab 2. Jadi ini kalian lihat dulu deh, nanti teman-teman takutnya kecepatan jadi repot. Jadi sekedar tahu aja dulu apa isi bab 2. Bab 2 itu deskripsi konseptual, satu variabel terikat. Jadi mulai pembahasannya itu dari Y ya, bukan dari X. Di bab 2 itu mulai pembahasannya dari variabel terikat, bukan dari variabel bebas. Karena yang menjadi masalah utama dalam penelitian itu adalah dependent variable, bukan independent variable. Nah, yang B itu adalah hasil penelitian yang relevan. Ada nggak penelitian yang relevan gitu, yang bisa mendukung skripsi, yang kira-kira variabelnya sama gitu, relevan untuk mendukung skripsi teman-teman, hipotesis. Nah, ya baru yang C adalah kerangka teoritik. Nah, kerangka teoritik itu berbeda dengan konsep. Kalau konsep itu satu-satu gitu. Apa itu variabel terikat, apa itu prestasi belajar, nah, itu. Apa itu gaya mengajar guru, nah, itu konsep namanya. Tapi kalau teoritik, itu maksudnya adalah apa pengaruhnya, apa hubungannya antara X dengan Y, nah, itu teoritik. Kalau konsep satu-satu, Y apa sih indikatornya, apa sih ukurannya, apa sih menurut ini, Y itu apa sih, gitu. Gaya mengajar guru apa sih, menurut siapa pakarnya, ini pengertiannya, ini indikatornya, ini satu-satu. Tapi kalau teoritik bukan satu-satu, yaitu hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Nah, kalian harus jabarkan. Nah, itu teoritik bedanya. Ya. Baru masuk hipotesis penelitian. Nah, nanti kita bahas apa itu hipotesis. Kenapa hipotesis itu harus muncul di bab 2, di akhir? Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara. Kenapa ada jawaban? Kenapa ada jawaban? Karena ada masalah. Kenapa ada jawaban? Kenapa ada jawaban? Karena ada pertanyaan. Nah, karena ada pertanyaan. Betul. Di mana pertanyaannya? Di masalah. Bukan di masalahnya di mana? Pertanyaannya di mana? Di variabel Masalah. Di mana? variabel Bebas. Bukan. Pertanyaannya di mana? Di Rumusan masalah. Rumusan Yes. masalah, Pak. Di rumusan masalah, betul. Jadi hipotesis itu menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Gitu. Kenapa ada jawaban? Karena ada pertanyaan. Pertanyaannya di mana, Pak? Rumusan masalah. Nah, dia harus ada jawaban kalau sudah ada konsep, ada teori. Jadi kalau belum ada konsep, belum ada teori, bagaimana menjawab? Makanya hipotesis itu dia muncul di bab 2 paling akhir. Kenapa? Karena dia harus memiliki teori dulu. Karena fungsi dari teori salah satunya adalah untuk menjelaskan. Kan ada 3 fungsi teori kan. Yang pertama fungsi teori adalah menjelaskan. Yang kedua fungsi teori adalah memprediksi. Yang ketiga dia melakukan kontrol. Nah, jadi harus punya dulu kerangka teoritik baru bisa menjawab hipotesis. Karena hipotesis itu jawaban sementara. Kenapa sementara, Pak? Nah, jawaban itu harus dibuktikan, terbukti atau enggak. Kapan, Pak? Nanti di lapangan. Jadi waktu di lapangan itu untuk membuktikan apakah hipotesis terbukti atau tidak. Nah, gitu ya. Ah, itu nanti kita bahas. Nah, bab 3 kira-kira ini tujuan penelitian.
Pak, kenapa tujuan penelitian muncul di bab 3, Pak? Kenapa? Kenapa di sini tujuan penelitian muncul di bab 3? Karena tadi di bab 1 belum Muncul. muncul. Tapi kalau di bab 1 sudah muncul, dia nggak boleh muncul lagi di bab 3. Itu loh. Ya. Nah, nanti ini bisa kalian baca bab 3 isinya apa. Bab 4, bab 5. Nah, di bab 4 inilah kita main dengan SPSS itu. Kita kalau ngitung statistik secara manual, nah ini punya persoalan. Kemarin aja kita ngitung dengan rumus Slovin aja pakai apa, menguji apa itu? Sampel aja udah setengah mati. Bolak-balik teman-teman WA, Pak ini kenapa begini ya Pak? Kenapa begini? Kan Mike. Pak, ini kenapa 0,05 begini ya Pak? Gitu. Nah, makanya teman-teman harus ada gitu alatnya, namanya SPSS. Itu mesti di-download karena sangat membantu. Nah, saya ajarin yang praktis aja. Yang teman-teman kira-kira dengan program SPSS itu teman-teman bisa terbantu gitu. Oke ya? Nah, kita masuk sekarang ke bab 1, pendahuluan. Nah, apa yang ada di bab 1? Nah, ini untuk proposal ya. Yang pertama yang ada di bab 1 adalah, sekali lagi saya mohon izin kita sampai jam 11, nanti setelah itu hari Jumat, hari Sabtu kita cari waktu untuk menutupi waktu yang kurang sekarang ini. Nah, apa yang ada di bab 1, Pak? Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, ini yang penting. If there is no problem, it means that there is no research. Why? Because research must be based on problem. Itu kata kuncinya itu. Penelitian itu termasuk skripsi, tesis, disertasi, dia harus didasarkan pada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada yang namanya penelitian. Nah, oleh sebab itu, maka dalam latar belakang masalah, masalahnya harus jelas. Masalahnya nggak boleh ada di langit. Masalahnya nggak boleh dugaan, nggak boleh tebak-tebakan. Dia harus merupakan masalah yang nyata, yang ada di lapangan. Nah, apa itu masalah? Di latar belakang masalah, Anda sebagai peneliti, teman-teman sebagai peneliti, menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta. Nah, dalam bahasa Jerman disebutnya das Sein. Antara fakta, das Sein, dan harapan, das Sollen. Yang menjadi masalah utama penelitian apa di situ? Yang masalah utama penelitian adalah variabel terikat. Iya, bukan variabel bebas. Saya seringkali baca skripsi tesis itu, ya bahkan ada di disertasi waktu menguji, disertasi doktor, pengaruh misalnya pengaruh motivasi mengajar guru terhadap kedisiplinan siswa. Nah, yang lebih banyak dibahas justru motivasi mengajar gurunya. Salah. Masalah utamanya bukan pada motivasi mengajar guru. Saya sudah jelaskan kan, misalnya ruangan di kelas panas. Kenapa ruangan di kelas panas? Oh, AC-nya nggak berfungsi dengan baik. Oh, suhu cuacanya tinggi. Oh, banyak orang dalam ruangan yang sempit. Yang menjadi masalah utama apa? Ruangan panas. Iya, yang menjadi masalah utama adalah ruangan di kelas panas. Itu masalahnya. Kenapa ruangan di kelas panas? Nah, baru dijelaskan faktornya. Oh, ruangan di kelas panas, Pak, itu yang menjadi masalah karena faktornya, Pak. AC-nya nggak berfungsi, suhu udara tinggi, cuaca tinggi, jumlah manusia yang ada di situ banyak, sementara ruangannya sempit. Nah, itu baru dijelaskan faktor-faktornya. Tapi masalah utamanya bukan pada AC,
Masalah utamanya bukan pada suhu, tapi masalah utamanya adalah pada kelas panas. Ya. Jadi sekali lagi yang menjadi masalah yang teman-teman harus jawab di latar belakang masalah adalah variabel terikat atau variabel Y. Ya. Nah, oke, lanjut. Fakta. Nah, apa itu fakta? Kenyataan, jarak antara atau kesenjangan antara fakta dan harapan. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Nah, fakta atau kenyataan, ya kan, dapat merupakan apa yang ada sekarang. Berupa apa? Data sekunder, hasil observasi. Nah, ini yang paling umum nih, hasil pengamatan teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ada di gereja itu, di sekolah itu, lalu pengamatan teman-teman menarik, kok bisa terjadi masalah itu ya? Kok bisa terjadi ada orang jemaat gereja tapi masih menyembah berhala, masih pakai jimat-jimat? Kenapa ya? Ah, itu. Apa ada kaitannya dengan kurangnya pendidikan agama di setting gereja? Apa selama ini pendidikan di gereja, pendidikan agama Kristen di gereja itu belum maksimal? Ah, itu kan hasil observasi itu. Hasil pengamatan. Kenapa ya kedisiplinan siswa atau kedisiplinan remaja dalam beribadah di gereja itu rendah? Ibadah mulai jam 7, mereka masuk baru pada datang 7:30 atau jam 8. Apa gara-gara gaya mengajarnya itu membosankan? Atau memang nggak ada pendidikan agamanya di gereja itu? Ah, itu kan hasil observasi. Ya. Jadi bisa hasil observasi, bisa pengalaman pribadi, apalagi pengalaman pribadi. Kalian yang sudah praktek 1 tahun gitu, atau lebih, bisa jadi sumber kan untuk menemukan kenyataan. Atau hasil penelitian. Bisa juga. Senior-senior kalian membuat hasil penelitian, loh, kayaknya setelah saya baca, kok masalahnya begini. Ini masalah ini menarik untuk diangkat lebih jauh. Bisa juga dari hasil research ya sebelumnya. Ya. Nah, sedangkan harapan dapat berupa apa yang ada, yang terdapat dalam, nah itu apa? Undang-undang. Apalagi kalian orang pendidikan harus belajar undang-undang. Lihat variabel kalian ada undang-undangnya enggak? Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang nomor 19 tentang guru dan dosen tenaga pendidik. Dan undang-undang lainnya gitu. Misalnya kalian mau mengkaji tentang standar proses pembelajaran. Harus lihat undang-undangnya. Menurut misalnya judulnya begini, pengaruh gaya mengajar guru terhadap standar proses pembelajaran. Ada berapa standar sih pendidikan? Hah? Ada berapa standar sih? Ini kalau ditanya begini diam. Bisa nggak dijadikan itu sebagai masalah penelitian? Bisa. Ada 8 standar ya. Ada 8 standar. Apa aja itu 8 standar? Masih ingat nggak? Udah lupa. Lupa, Pak. Pokoknya itulah. Ada standar kelulusan, ya kan? Ya. Standar Standar, kompetensi. iya, standar kompetensi lulusan, itu SKL.
ada standar tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar proses pembelajaran, standar pembiayaan, standar penilaian pembelajaran, ya kan? Gitu. Nah, nanti teman-teman lihat itu juga ada di undang-undang. Nah, jadi rujukannya mesti undang-undang. Nah, itulah mengapa saya katakan kemarin, Pak, misalnya bisa nggak Pak, guru Pak di gereja, nah itu yang jadi persoalan gitu. Kenapa? Kalau teman-teman nanti merujuk ke undang-undang, nanti terjadi benturan. Karena terminologi guru itu dipakai untuk sekolah gitu. Nah, pakai istilah apa Pak? Tenaga pendidik atau pendidik Pak ya. Nah, pendidik Pak itu kan settingnya ada 3. Pendidik Pak di rumah siapa? Orang tua. Orang tua, Bapak. Orang tua. Pendidik di gereja siapa? Gembala. Gembala, pendeta. Nah, kan gitu. Pendeta Kalau majelis. pendidik di sekolah, Guru. Guru. memang ada persoalan kemudian di lapangan. Karena tidak ada guru paknya di sekolah, maka yang menjadi guru pendetanya. Padahal pendeta itu nggak boleh menjadi guru di sekolah. Kecuali dia mempunyai gelar sarjana pendidikan agama Kristen. SPD. Kalau dia bergelar STH, nggak boleh. Boleh. Karena yang mengajar itu adalah ya orang-orang yang ada dalam lingkup pendidikan. Gitu loh. Harusnya kan. Tapi karena di lapangan tidak ada guru yang bergelar SPD, tidak ada guru agamanya, pendeta lah yang ngajar. Sekalipun mungkin pendetanya belum bergelar. Gitu. Nah, itu memang persoalan yang kalau kita lihat di daerah-daerah ya, di lapangan. Belum lagi kalau dia sarjana pendidikan agama Kristen, tapi jadi guru kelas, ngajar matematika, ngajar biologi, itu persoalan lagi tuh. Jadi semua ahli dari semua mata pelajaran. Oke ya. Nah, jadi bisa dilihat harapan itu. Nah, teman-teman, kalau sudah punya judul, tugas teman-teman adalah nanti yang uji sampel, yang perumusan sampel dari Skopin, tolong di WA ke saya ya tugasnya. Nah, tugas teman-teman adalah tolong WA 3 judul ya. Teman-teman mulai sekarang membuat 3 judul skripsi. Paling lambat hari Rabu dikirim ke saya lewat WA. Oke? Oke, Bapak. Ya. Sekali lagi 3 judul skripsi paling lama dikirim paling lambat hari Rabu. Ya. Nah. Sekarang kan hari Selasa, hari Senin. Maksudnya hari Rabu selesai Selasanya gitu, Pak. Kenapa? Hari Rabu selesai Selasa ini, hari Rabu dalam minggu ini, Pak. Iya, masa dalam tahun ini? Kalau dalam tahun ini Rabunya banyak dong. Kayaknya minggu depan, Pak. Oh, enggak anak, minggu ini. Rabu ini, masa cuma judul aja harus minggu depan? Jauh banget, saya lama banget nunggunya. Rabu ini ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pokoknya Rabu. Oke, Bapak. Siap, Nah, siap. Makanya teman-teman sudah mulai apa? Browsing, jangan browsing Facebook terus. Instagram. Oh, saya belum update Instagram lagi, udah lama saya nggak update. Iya, Bapak nggak ada postingannya, Pak. Bapak Nah, jarang teman-teman bikin sudah foto. mulai browsing. Browsing apa? Undang-undang. Dilihat tuh undang-undangnya, karena undang-undang itu bisa menjadi rujukan harapan. Misalnya, teman-teman mau meneliti tentang standar guru.
standar tenaga pendidik guru. Nah, menurut undang-undang, standar tenaga pendidik itu harus apa sih? 1, dia mesti apa? 2, dia mesti apa? 3, dia mesti apa? 4, nah itu ada undang-undangnya. Ada di situ. Nah, teman-teman harus baca. Gitu loh. Nah, guru itu kan profesi. Betul ya? Iya, Pak. Nah, apa sih yang membedakan profesi dengan pekerjaan? Tukang nasi goreng itu profesi nggak? Pekerjaan. Pekerjaan. Ya, apa yang membedakan pekerjaan itu dengan profesi? Kalau profesi itu Pak ada skill tertentunya yang tidak Ya, tukang dimiliki nasi orang goreng kan punya skill juga. tinggal Pak. Lihat aja dia ngangkat nasi sampai terbang nasinya. Kan skill itu. Kan nggak semua orang bisa terbangin nasi kan, nggak diangkat itu penggorengannya naik, nasinya terbang. Nah, apa yang membedakan profesi dengan pekerjaan? Sudah pernah Bapak bilang tapi lupa. Oh iyalah, ya memang udahlah, semua yang saya bilang memang dilupakan. Apa sih saya memang udahlah. Emang begitu. Nah, profesi itu kan dituntut apa? Yang pertama, yang paling dasar adalah keilmuan. Bagaimana membuktikan keilmuannya? Yaitu dengan didukung minimal dia sarjana dalam bidang keilmuan itu, gitu loh. Jadi tukang nasi goreng nggak perlu S1. Tukang bakso, oh saya mau jadi tukang bakso Pak, boleh. Bapak kuliah dulu S1, kan nggak usah. Nggak perlu tukang bakso kuliah S1, nggak usah. 4 tahun udah bangkrut dia, udah habis modalnya. Iya Tata kan? boga. Hah? Tata boga. Nah, tata boga itu ada loh, sarjana tata boga loh. Iya, itu betul Bapak. Nah, itu profesi tuh. Berarti dia profesional. Nah, profesional, guru yang profesional itu 3. Apa itu ukuran guru profesional 3? Pertama, dia memiliki apa? Hah? Kompetensi instruksional. Instruksional. Apa itu? Kompetensi Mengajar. Yang kedua, dia harus memiliki kemampuan dalam Mengajar. Ah, itu kan udah. Yang pertama tadi instruksional, mengajar, dia mampu. Yang kedua, dia memiliki kemampuan dalam Halo. Ya, itu sudah Bapak. Ya itu Pak, udah Pak itu Pak. Udah. Mau bilang susah. Iya, itu. Apa tadi apa? Itu. Dia Belum bilang harus punya Pak. kemampuan dalam administrasi pendidikan. Dia harus mampu mengadministrasi surat-surat, mengadministrasi tugas-tugas, mengadministrasi ujian, mengadministrasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang tua menuntut pertanggungjawaban, guru itu bisa ngasih. Ini Pak, jangan orang tua bilang begini, Bu, kenapa anak saya nggak naik kelas? Ya pokoknya begitulah Pak. Saya lihat dengan iman, anak Bapak nggak naik kelas, ya udah begitu. Nggak boleh. Guru harus mampu menunjukkan, oh ini Pak datanya, ini Pak filenya, nilai-nilai hariannya segini, tugas-tugasnya, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ini hasil totalnya Pak segini. Ada semua datanya, rapi gitu. Nah, itu namanya kemampuan administrasi pendidikan. Jadi dia punya kemampuan instruksional, kemampuan mengadministrasi pendidikan. Yang ketiga apa?
Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Saya lihat itu yang pernah yang 8. Yang ketiga apa? Itu yang 8 standar pendidikan. Bukan, guru ini standar guru. Yang Iya. ketiga apa? Bahwa dia punya kemampuan instruksional. Nah, ini kan saya ini percaya teman-teman ini udah tahu nih, cuman malu aja ngomong. Saya yakin betul. Ya kan udah pernah kita belajar di kelas ini. Masa suara saya udah keras begini, udah Lupa, Pak, lupa. lupakan. Yang kedua, kompetensi dalam mengadministrasi pendidikan. Nah, yang ketiga, dia harus memiliki kompetensi dalam melakukan bantuan atau bimbingan psikologis. Gitu. Karena kan yang dihadapi guru itu siswa. Nah, siswa itu kan orang. Dia manusia. Manusia itu punya perasaan. Manusia itu punya persoalan, masalah. Entah di rumah, entah dengan orang tua, entah dengan siapa yang membuat dia terhambat dalam belajar. Nah, guru itu juga harus punya kemampuan dalam apa? Melakukan bimbingan atau bantuan psikologis. Makanya kalian belajar yang namanya psikologi pendidikan. Nah, belajar yang namanya bimbingan dan konseling. Belajar belum itu? Udah belajar bimbingan dan konseling? Belum, Bapak, kami pilih itu. Harus ke situ supaya guru profesional itu kelihatan setidaknya 3. Apa tadi? Dia punya kemampuan instruksional, dia punya kemampuan mengadministrasi pendidikan, dan yang ketiga dia mampu melakukan bimbingan atau bantuan psikologis. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus lihat undang-undangnya. Bentar ya, sorry. Join kartu. Udah ada di sini dia. Bentar ya teman-teman, sorry banget sebentar. Di situ. Oke, sorry ya. Ya, oke, udah ya. Nah, teman-teman juga harus belajar. Harapan itu bisa dari mana, Pak? Dari peraturan. Nah, kalau teman-teman mau meneliti di STT Injili Jakarta, di kampus sendiri boleh. Lihat peraturannya. Peraturan di sekolah itu gimana? Ada nggak peraturannya? Nah, peraturan itu bisa jadi apa? Harapan. Kalau siswa menyimpang atau melanggar peraturan, nah itu disebut masalah, bukan ya kan? Jadi peraturannya apa kita lihat? Oh, siswa nih banyak yang melanggar peraturan. Peraturannya masuk jam 7. Tapi siswa datang lebih dari jam 7. Masalah nggak? Masalah. Nah, itu masalah apa? Kedisiplinan. Tapi rujukannya ada. Pak, aduh Pak, siswanya datangnya selalu jam 8, Pak.
Loh, memang masuk sekolahnya jam berapa? Jam 9, Pak. Ya, itu mah namanya kecepatan. Tidak ada. Ada peraturannya nggak? Peraturannya itu yang dilihat gitu loh. Nah, teman-teman sudah mulai lihat nih, kalau mau meneliti di sekolah ini misalnya, di sekolah di mana, di tempat dulu waktu teman-teman diutus misalnya. Ada nggak peraturannya? Mengenai kedisiplinan siswa, mengenai pembelajaran, mengenai guru, mengenai apapun gitu. Nah, itu bisa jadi bisa jadi sumber harapan gitu. Bisa juga dari apa? Visi misi. Misalnya sekolah itu menjadi sekolah bertaraf internasional pada tahun 2019 misalnya nih visinya, atau pada tahun 2020. Lah kita udah lihat loh, kok berarti sekolah ini belum bertaraf internasional. Berarti visinya nggak jadi dong. Visinya menyimpang, terjadi kesenjangan dengan kenyataan. Nah, itu bisa masalah. Visi misalnya. Nah, kayak apa tuh, kayak STT Injili Jakarta kan apa tuh? To teach apa? To teach apa? Loh, moto saya pernah baca ya? Iya, Misalnya, Bapak, ini ada. to reach the unreached people. Misalnya ya, to reach the unreached people, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Ya kan? Nah, itu kan visi. Nah, tinggal dilihat, ini mahasiswanya udah menjangkau belum orang-orang yang belum dijangkau? Oh, udah Pak, mereka sudah diutus Pak ke daerah-daerah untuk menjangkau, tapi di daerah udah berapa orang yang bertobat? Udah berapa orang yang dimenangkan? Puji Tuhan banyak. Oh, itu baru. Berarti nggak usah ada penelitian karena nggak ada masalah. Ya kan? Karena visinya sesuai dengan kenyataan. Banyak Pak yang dijangkau, apalagi udah banyak. Ada aja puji Tuhan, apalagi banyak. Berarti nggak ada persoalan. Tapi kalau, waduh Pak, boro-boro mau dikirim ke daerah Pak, disuruh pelayanan dekat aja, pada nggak mau. Ah, itu berarti visinya nggak sesuai dengan kenyataan. Ada masalah nggak? Ada. Berarti layak untuk diteliti. Gitu loh. Bapak. Iya, anak. Ya Denci. Maksudnya kalau mereka sudah bertobat, atau Bapak sudah kayak dibaptis, terus kan Marapu tuh di sana di Jember itu Marapu. Ini bertobat, tapi mereka itu sudah dibaptis tapi masih tetap ikut Marapu juga begitu. Marapu apa sih? Ini suku Marapu masih Penyembahan berhala begitu. salah begitu, Bapak. Ya iya, makanya kan disuruh untuk apa? Disuruh untuk diajar. Disuruh untuk diapa? Dididik. Sekalipun dibaptis, bertobat, dia akan tetap tomat. Apa itu tomat? Tobat rakyat. Tobat kumat. Itu tomat, tobat kumat, tobat hari Minggu, Senin Sabtu kumat. Tobat lagi hari Minggu, Senin Sabtu kumat. Itu bukan tobat kumat. Nah, supaya nggak tomat, ya dididik gitu loh. Diajar. Kalau nggak ada pendidikan, nggak ada pengajaran tentang kebenaran, nggak bisa tobat, dia tomat terus. Gitu. Makanya nggak boleh setahun di situ. Selesai ini pergi ke sana lagi, 10 tahun di sana tinggal. Awi. Oh enggak ya? Langsung Ya supaya bisa merancang pendidikan. Nih gimana nih orang-orang di suku Merapu ini supaya bisa bukan tomat tapi tobat. Wah,
Saya mesti merancang pendidikan paknya, pendidikan agama itu begini, harus gitu. Itu. Oke ya. Oke. Nah, dari apa lagi? Renstra. Bisa juga dari Renstra. Kalau dia institusi pendidikan, bisa dari Renstra. Apa itu Renstra? Renstra itu adalah rencana strategis. Sama si aku yang Bisa di sekolah itu ada Renstra-nya. Di STT IJA itu juga ada Renstra-nya. Jadi Renstra itu rencana strategis. Renstra itu semacam planning itu, perencanaan. Jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa rencananya. Jadi lihat dokumennya, misalnya jangka pendek. Menjadikan institusi pendidikan itu dengan apa? Semua siswa berkarakter Kristus. Itu misalnya ya. Atau jangka menengah atau jangka panjang misalnya, jangka panjang. Menjadikan semua pengajar di institusi ini bergelar doktor misalnya. Lalu tinggal dilihat kenyataannya. Udah selesai tahunnya rencana jangka panjangnya, tapi kok baru satu yang jadi doktor. Masalah nggak? Masalah. Gitu. Jadi bisa dilihat dari dokumen Renstra. Apa tadi Renstra? Rencana strategis. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari institusi. Bisa. Dari mana lagi? Kurikulum. Bisa. Kurikulum yang sekarang, jangan kurikulum yang udah lama, 2004. Kata siapa? Jangan kata siapa lagi. 2004 KBK. 2006 kata siapa? Kata siapa? Oh iya, KTSP. Kata siapa? 2013. Kurikulum 2013. Jangan yang 2006 ya. Yang kata siapa? Jangan. Iya, maksudnya KTSP, kata siapa? Apa kata siapa itu? Kurikulum tingkat Satuan pembelajaran. Satuan pendidikan. Nah, yang dipakai sekarang kurikulum 2013 revisi. Yang revisi. Jadi kalian udah belajar kurikulum kan? Sudah. Sama siapa dulu? Pak Jack. Udah belajar kurikulum 2013, itu bisa jadi harapan. Kurikulumnya Anda bawa kemana? Ke sekolah. Anda lihat, ini menurut kurikulum 2013, perencanaan pembelajarannya, baik itu dalam kurikulum, silabus, RPP. Kalau kurikulum itu dipakai berapa lama? 6 bulan. Setiap per semester, Kak. Berapa lama? Per semester. Bukan. Kurikulum itu dipakai berapa lama? Tergantung masa. Tuhan tiap jam. Kamu kurikulum itu dipakai berapa lama? Ya Allah. Iya. Itu Pak, kan dipakai selama tergantung menterinya Pak. Kapan diubah menteri itu lama berlaku ya, memang tergantung menterinya, tapi masih berlaku. Enggak loh, di kelas itu kurikulum itu dipakai berapa lama? 6 bulan. Tahun. Kalau kurikulum dia kelas 2, ya untuk dia kelas 2, kelas 3 udah beda lagi kurikulumnya. Iya, terus semester, Pak. Semester, Pak. Satu tahun, Pak. Semester itu namanya apa? Kalau satu semester itu namanya apa? Silabus. Silabus.
Kalau dia 1 sampai 3 pertemuan namanya RPP. RPP. Apa itu RPP? Rencana Pembelajaran. Oh, ya. Pokoknya ada rencana. Habis rencana, Pembelajaran. apa itu Rencana RPP? pembuatan pembelajaran, Pak. Rencana? Pembuatan pembelajaran. No. Rencana? Proses pembelajaran. Rencana No. proses pembelajaran. Rencana pembuatan pelaksanaan Pembelajaran. pembelajaran. Itu untuk 1 sampai 3 pertemuan. Jangan lupa dong. Kacau kita nih. Oke, Bapak, oke. Ya. Atau teori-teori yang dipakai dalam textbook. Saya izin minum sebentar ya, 1 menit. Eka, apa kabar? ya. Eka suram nenek. Ini suara kita di itu loh. Biar aja. Oke. Iya. Iya, Eka, iya, malu-malu dia. Mar, kasih tunjuk kau punya muka itu. Sudah. Ya, sorry. Minum sebentar. Nah. Halo. Halo. Lanjut ya. Oke, Bapak. Atau teori-teori dalam textbook. Nah, ini persoalan senior-senior kemarin. Senior-senior kalian, kakak tingkat kalian yang tahun lalu, ya karena sulitnya mencari textbook gitu loh. Kenapa? Banyak menunggu. Ya, tarsok. Tar, Pak. Sok, Pak. Tar, Pak. Sok, Pak. Sok itu maksudnya besok. Jadi tarsok. Bentar, besok. Gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kalian bagaimana textbooknya? Nah, bisa kan? Coba cari textbook dia yang apa? E-book gitu. Yang bentuknya e-book. Bukan buku fisik ya, tapi e-book. Apa bukunya soft copy gitu. Coba cari link yang bisa diakses untuk mendapatkan e-book itu. Susah. Ya. Jadi harus ada textbooknya. Kalau nggak ada textbooknya ya nggak bisa. Karena harus koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi adalah Iya. Apa itu koherensi? Suatu kenyataan dianggap benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Suatu pernyataan Dianggap benar. Apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Ya. Kamu tahu sekarang. Nah, pernyataan sebelumnya itu di mana? Textbook. Anda ngomong, Pak, pertumbuhan rohani itu adalah rohani yang mengalami pertumbuhan ke arah Kristus misalnya. Lalu ditanya, dari mana kamu bisa jawab begitu pengertian pertumbuhan rohani? Ya tadi malam saya mimpi, Pak, ada ilham dari roh. Nggak boleh, Alkitab udah
selesai 66. Masa jawabnya ilham? Oh ini Pak, dari menurut pakar ini di buku ini, menurut pakar ini di buku ini, menurut ahli ini di buku ini. Jadi saya simpulkan Pak, menurut pakar-pakar ini, kesimpulannya pertumbuhan rohani adalah yang tadi saya katakan itu. Nah itu namanya koherensi. Pernyataan Anda dikatakan benar kalau sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Pernyataan sebelumnya pernyataan siapa? Textbook, buku teks, para ahli, para pakar gitu. Kalau nggak ada textbooknya, namanya asbun. Iya. Itu namanya berlebihan. Berlebihan. Iya kan? Nah. Dan dari mana? Bisa juga dari jurnal. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi latar belakang masalah jelas ya. Kesenjangan antara kenyataan dase atau fakta dan harapan dasolat. Bagaimana menemukan fakta? Bisa hasil pengamatan kalian selama ini di sekolah atau gereja itu, pengalaman pribadi kalian, data sekunder, bisa dari hasil penelitian lainnya. Kalau menemukan harapan dari mana Pak? Oh, kalau kalian di pendidikan bisa dari undang-undang, misalnya dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bisa dari Undang-Undang tenaga pendidik, guru dan dosen tahun nomor 19 misalnya. Bisa dari peraturan di sekolah itu, peraturan di gereja itu, bisa dari visi misinya, rencana strategisnya, jangka pendek, menengah panjang, bisa dari kurikulum, bisa dari teori dan sebagainya. Jadi harapannya banyak. Tapi harapan itu teman-teman harus punya. Harus pastikan, karena harapan itu yang menjadi ukuran apakah satu kenyataan, fakta itu menyimpang atau tidak. Gitu. Kalau nggak punya, sama kalau nggak punya harapan, kayak kita nembak, memanah gitu. Memanah tapi nggak ada sasaran. Terus kita panah, terus kita bilang, yes berhasil. Apanya yang berhasil? Apanya? Orang nggak ada sasarannya. Tapi kalau ada sasarannya baru jelas apakah panahnya itu tepat atau tidak, melenceng atau tidak, gitu. Jadi harus ada sasarannya, harus ada ukurannya. Lari jarak 100 meter, terus yes berhasil. Loh, mana orang nggak ada ukurannya 100 meter? Ya harus ada dong ukurannya dulu, panjangnya 100 meter. Baru bisa tahu berhasil atau tidak. Jangan-jangan baru lari 50 meter. Tapi udah ngomong berhasil. Ah, itu salah. Jadi harus ada ukurannya. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Next, Bapak. Oh, next. Luar biasa udah bahasa Inggris. Next. Mantap. Ini kayaknya kalian selama di daerah mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Iya, Pak. Udah. Ya, mereka pakai bahasa daerah, kami pakai bahasa Inggris, Bapak. Bukan lanjut lagi sekarang. Next. Kaget saya. Kaget, Pak. Kaget saya, luar biasa. Oke, next ya. Oke. Nah, next ya. Nah, baru identifikasi masalah. Jadi setelah latar belakang masalah, bagian berikutnya apa Pak? Dalam bab 1 itu pendahuluan. Nah, identifikasi masalah. Apa
itu identifikasi masalah? Nah, identifikasi masalah itu adalah peneliti mengidentifikasi beberapa penyebab. Nah, ini ya. Garis bawah ini. Beberapa penyebab terjadinya masalah utama, yaitu semua hal-hal yang berhubungan dengan atau menjadi penyebab munculnya masalah utama penelitian yang telah, kenapa harus di bold? Jadi dia harus muncul pada latar belakang masalah. Kalau dia nggak muncul di latar belakang masalah, maka dia tidak boleh muncul di identifikasi. Karena di identifikasi, Anda itu menyampaikan penyebab-penyebab yang membuat masalah utama itu terjadi, yang membuat Y atau variabel terikat itu terjadi. Apa itu faktor-faktor penyebabnya? Itu kalian harus ungkapkan di latar belakang. Tadi ya, misal terjadinya masalah pada prestasi belajar. Kira-kira itu disebabkan karena faktor apa? Kalau prestasi belajar siswa menurun. Yuk, kita main tebak-tebakan. 1. Prestasi belajar itu bisa disebabkan karena faktor apa? 1. Mengantuk mungkin. Kurangnya minat belajar siswa. Cara penyampaian oleh guru itu sendiri, Pak. Mungkin Metode teorinya, pembelajarannya. pengajarannya kurang. Metode penggunaan metode pembelajaran. Are you there? Ya. Prestasi belajar itu kira-kira disebabkan faktor apa? Minat belajar siswanya kurang. Faktor? Minat belajar siswanya kurang. Ya. Bisa karena faktor minat belajar. Kedua. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajarannya, Pak. Nah, metode. Nah, sekalipun nanti teman-teman harus sebut metode yang mana. Secara diskusi. Bukan. Itu nanti harus lebih khusus ya. Jadi nggak boleh umum nanti variabelnya. Metode yang ketiga. Cara penyampaian guru ke siswa. Itu metode lah. Ya, itu kan metode. The way teacher apa? Send the message. Nah, itu kan metode kan. The way teacher sends the message, menyampaikan pesan, caranya. The method, the way. Fasilitasnya, How Pak. the teacher send the message, pesan. Fasilitasnya kurang mendukung. Nah, sarana prasarana. Itu. Olahraga di kelas terus, belajar berenang, gambar. Anak-anak ini gaya bebas, digambar lah gaya bebas kok digambar. Jadi kalau berenang lah, bagaimana belajar gaya berenang digambar? Anak-anak bermain bola ini ukuran lapangannya, ukuran gawangnya, buat apa itu? Memang kalau tahu ukuran gawang langsung bisa main bola. Nah, sarana prasarananya. Terus apa lagi? Pak, faktor eksternal mungkin dari keluarganya. Ya, apa faktor eksternalnya? Dari keluarga. Keluarga. Oke. Terus apa lagi? Itu teman-teman nanti harus sebutkan di latar belakang masalah. Oh, prestasi belajar itu mengalami penurunan atau masalah karena disebabkan oleh beberapa faktor. Sebutkanlah faktornya. Yang pertama apa, faktor yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Nah, itu yang teman-teman pindahkan di identifikasi. Oh, faktor yang menyebabkan, nanti dijelaskan di identifikasi. Oh, faktor yang tadi kan apa sih? Penyebab, faktor yang membuat masalah utama penelitian, yaitu prestasi belajar
adalah faktor apa? Minat belajar, faktor sarana prasarana, itu suara apa? Ada lagu. Faktor lagu. Udah. Di silent dulu lagunya ya, nanti selesai kuliah kita nyanyi bareng, tapi untuk sementara di silent dulu. Musiknya Dari luar, bukan dari kami. oh itu tukang itu ya. Ya di silent dulu, makanya di silent dulu. Di mute dulu, nanti kalau mau tanya atau diskusi baru di unmute. Biar nggak terdengar suara-suara dari luar itu. Santai. Hah? Oke ya. Nah, jadi disebut satu faktor apa, bagaimana dia berpengaruh terhadap Y. Faktor minat, bagaimana dia berpengaruh terhadap Y. Faktor keluarga, faktor sarana prasarana, dan lain sebagainya. Jadi identifikasi masalah itu ada faktor-faktor atau penyebab-penyebab mengapa HP siapa dimatikan? Eka itu. Oh, saya pikir HP saya. Yang Oh, ada enggak di ya. luar. Lanjut ya, jangan galak-galak ya. Halo. Iya, Bisa saya lanjut? Eka, dan isi. Ardi, Eka, Ningsi, matikan dulu mic-nya. Bisa saya lanjut? Udah ya, lanjut ya. Oke. Jadi di identifikasi masalah itu faktor-faktornya harus disebutkan. Penyebab-penyebabnya harus disebutkan. Nah, sebentar 1 menit ya. Sebentar. Ini sih kok. Suara kalian itu coba di Coba teman-teman yang dari luar itu kasih matilah suaranya itu. Soalnya maksudnya terlalu berisik soalnya. Itu dari Kak Eka. Dari Eka itu. Yo, sudah. Di mana gitu nih, Pak. Udah. Kak Eka kasih mati. Oh, udah. Oke. Punya kita belum. Ya, sorry. Ya, oke. Sudah jelas ya? Halo? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jadi identifikasi itu faktor-faktor. Nah, nanti saya coba cari contoh skripsi ya. Atau mungkin senior-senior kalian ada yang punya skripsi, coba dilihat contohnya. Tapi nanti saya cari contoh skripsi yang supaya memperjelas penjelasan ini. Jadi identifikasi masalah itu Pak. Misalnya ya tadi, ruangan kelas panas. Nah, apa yang menjadi penyebab ruangan kelas itu panas? Oh, faktor cuaca, Pak. Faktor AC, Pak. Faktor jumlah orang yang ada dalam ruangan, Pak. Itu disebut 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan diuraikan. Kenapa itu menjadi faktornya gitu loh. Iya, Pak. Nah, baru pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah itu adalah peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian apa? Tujuan penelitian kalian apa?
Nah, tujuan penelitiannya kan untuk apa? Mendapatkan informasi kan tentang pengaruh variabel X terhadap Y. Ya, jadi yang menjadi pembatasan adalah judul atau variabel yang kalian pilih gitu loh. Misalnya judulnya kedisiplinan siswa. Pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Kan ada banyak faktornya. Ada faktor minat, ada faktor keluarga, ada faktor sarana prasarana, ada faktor disiplin. Nah, tapi karena judul dari teman-teman adalah pengaruh kedisiplinan, maka faktor-faktor yang lain dibuang. Ya. Dibatasi hanya pada faktor burung siapa itu? Misalnya ya, pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Kan prestasi belajar ada banyak faktornya tadi. Nah, dibatasinya pada apa pembatasannya? Berarti hanya pada faktor kedisiplinan siswa. Karena itu yang menjadi judul penelitian. Itu yang menjadi variabel penelitian gitu loh. Jadi faktor-faktor yang lain dibuang. Jadi teman-teman hanya meneliti fokus misalnya nih. Pengaruh suhu cuaca terhadap ruangan kelas yang panas. Nah, itu judulnya misalnya, contohnya. Kan faktor ruangan panas tadi ada AC, ada suhu, ada jumlah orang, dan lain-lain. Tapi faktor-faktor yang lain teman-teman buang dalam pembatasan, nggak usah lagi. Teman-teman fokus hanya pada faktor suhu, misalnya tadi suhu, cuaca, gitu loh. Tergantung dari judul, tergantung dari variabel, gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Teman-teman masih ikut saya nggak? Bapak. Ya, anak. Terus kalau sudah ini sudah ada AC kipas angin gitu, tapi kalau masih panas bagaimana? Hah? Kalau misalnya kan Bapak tadi karena ruangan itu panas karena kan tidak ada AC apa kipas angin. Ya. Terus kalau sudah ada itu masih panas bagaimana? Berarti ada faktor yang lain. Suasana hati mungkin. Itu mungkin suasana hati, suasana pikiran. Atau sebelum kelas kalian nyanyi, mendidih di hati. Mendidih. Nggak lucu ya? Ya, sorry. Oke, lanjut ya. Halo? Halo. Pak. Ya, oke, lanjut ya. Pak. Atau ada pertanyaan lain? Jadi kan identifikasinya kan banyak tadi. 1 apa, 2 faktor apa, 3 apa faktor yang menyebabkan, 4 faktor yang menyebabkan apa, 5 faktor yang menyebabkan apa. Nah, dalam pembatasan masalah dibatasi hanya pada 1 faktor, yaitu variabel atau judul penelitian kalian yang berpengaruh terhadap, yang kalian anggap berpengaruh terhadap variabel predikat gitu loh. Itu namanya pembatasan. Karena kalau nggak dibatasi banyak banget. Kapan lulusnya? Semua faktor diteliti pengaruhnya terhadap variabel terikat. Banyak sekali. Makanya dilakukan pembatasan supaya fokus. Nah, tapi semuanya itu bentuknya pernyataan. Ya, identifikasi masalah bentuknya pernyataan. Pembatasan masalah bentuknya pernyataan. Yang bentuknya pertanyaan hanya perumusan masalah. Ya, yang D, perumusan masalah. Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ini jangan sampai salah ya. Kenapa digarisbawahi dan di bold? Supaya teman-teman jangan sampai salah.
Merumuskan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan penelitian. Bukan pernyataan, bukan statement. Yang berkaitan dengan hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tinggi. Nah, ini contohnya, ini tiga variabel nih. Teman-teman kan hanya dua variabel. Misalnya gini, pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas bla 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 di sekolah bla bla bla. Rumusan masalahnya apa? Apakah X-nya apa? Kedisiplinan belajar. Kedisiplinan siswa berpengaruh. Apakah kedisiplinan siswa berpengaruh positif dan signifikan? Bisa boleh juga atau langsung berpengaruh terhadap. Apakah kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap Belajar. Hah? Ada. Tadi Y-nya apa? Minat Kan belajar. judulnya nih judulnya. Pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Ya kan? Ya. Berarti rumusan masalahnya apa? Rumusannya, apakah kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap Prestasi belajar. Iya gitu dong. Gitu. Nah, itu perumusannya. Apa itu perumusan? Pertanyaan penelitian. Jawabannya di mana? Hipotesis. Tapi itu masih jawaban Sementara. Kenapa jawaban sementara? Karena dia harus diuji. Di mana? Di lapangan. Apakah hipotesis itu terbukti atau tidak? Kak mau sendiri aja itu. Ida tahu Eka. Andra kata dia Dia tahu nerima kamu itu teh. Oh, Kenapa kau bang kenapa cuma? dia kan. Iya, kita nanya itu, nanya ada belum Halo. Kak, matikan mikrofonnya, Kak. Tuh. Come on, ayo sini. Sinilah, sini. matikan. Come on. Eka, kasih mati dulu mic-mu, Eka. Matikan itu mikrofon tuh di bawah itu di pojok kanan di kiri sebelah itu tuh. Paling bawah tuh sebelah kiri. Dikasih mati dulu supaya nggak tabrakan dengan suara saya. Kalau suara burungnya nggak usah dimatikan, nggak usah, biarin aja dia berkicau. Itu burung Arjantan tuh, Pak. Suara mic-nya aja yang di mute. Sudah, boleh lanjut ya. Kak, matikan dulu tuh mic-mu. Mute, unmute. Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, baru setelah itu kegunaan penelitian. Nah, tapi sekali lagi ya, kegunaan penelitian nanti ikut pedoman dari STTIJA. Ya. Jadi apa yang ditulis dalam kegunaan atau ada yang mengatakan manfaat penelitian sama aja boleh. Ya. Jadi peneliti mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan dicapai yang dapat disumbangkan dalam satu pengembangan teks. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa? Manfaat penelitian teman-teman. Pemecahan masalah praktis dalam pembangunan atau dalam ini sekali lagi karena ini general ya, umum ya. Nah, nanti teman-teman ikut pedoman STTIJA.
Jadi dalam pengembangan ilmu dia apa, dalam pemecahan masalah praktis dia apa gitu. Ya. Nah, baru lanjut bab 2. Nah, saya kira kita lanjut nanti di hari Sabtu ya atau hari Jumat. Boleh? Oke. Boleh, Bapak. Ini belum saya kirim ya. Apa nanti kirim? Belum saya kirim ya ini ya. Belum, Pak. Oke, saya kirim hari ini. Ya, materi yang lain juga saya kirim. Nah, sekali lagi. Pokoknya dari pertama, Bapak. Materi yang pertama. Yang pertama udah. Ada kering juga. Oh, Masalah udah. Metodologi penelitian sudah. yang hari ini, Bapak? Ya, yang ini aja yang belum kan? Iya, Bapak. Yang lain sudah kan? Iya. Nah, jadi nggak usah dicatat-catat. Udah. Ini baru Tapi yang belum punya PowerPoint, tolong di download. Nah, teman-teman, tolong ya usahakan 1 atau 2 orang sudah download SPSS yang punya laptop supaya hari Sabtu atau hari Jumat bisa kita pakai gitu. Oke. Karena harus praktek, kalau nggak praktek susah. Kita jumpa dong, Pak. Jadi harus 1 atau 2 orang punya program itu gitu. Ya, Bapak. Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, cukup hari ini ya. Oke, Bapak, cukup. Ya, saya mohon izin karena ada satu hal yang sangat mendadak yang ya begitulah kira-kira. Tapi supaya teman-teman tidak dikurangi haknya untuk belajar, nah saya tadi sudah minta izin ke Ibu Wenwen untuk ada pergantian waktu. Ada yang mau berdoa? Saya. Saya tutup. Oke, ada yang mau berdoa? Thanks sih Pak. Oh, Ayo, Fitness. Melinda. Siapa tadi yang mau berdoa? Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar oleh Bapak Patar Simanjuntak. Kiranya Tuhan tolong berkati kami, mampukan kami untuk memahami segala materi yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati dosen kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah mengucap syukur kepada Bapa surga. Amin. Amin. Ya, ini terakhir dari saya, teman-teman. Amin. Tolong sudah mulai pikirkan judulnya. Hari Rabu dikirim ya. Oke, Lalu Bapak. sudah harus cari teksnya, buku-bukunya. Jangan, ya boleh Pak, boleh nggak kita banyak berdoa Pak? Ya boleh berdoa lah, baca Alkitab boleh. Tapi jangan itu terus gitu loh. Karena skripsi itu kan juga tugas yang Tuhan izinkan supaya teman-teman kerjakan gitu. Oke ya? Oke, Bapak. Ya, Bapak. Oke. Mantap ya. Saya mohon izin, nanti kita konfirmasi hari Jumat atau hari Sabtu kita boleh bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Mana kopinya? Nggak ada kopi ini? Nggak ada, Bapak. Bapak Nggak ada, Bapak. Kita mau dipakai makan. Ada, Bapak. Nah, kita berharap segera berakhir lah ini supaya kita bisa ngopi lagi. Tuhan memberkati ya. Salam semua. Salam. Bapak.